kasih atas kesempatannya. Saya Nuning Arlinda, NIM 2018-210372. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi internasional. Integrasi ekonomi internasional itu apa sih? Yaitu pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian di suatu negara. Secara operasional dapat didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik dalam kebijakan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Integrasi ekonomi telah dikenal sebagai salah satu teori makroekonomi dasar untuk memperkirakan efek integrasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurut Chow tahun 1967 bahwa menganalisis pengaruh integrasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mengevaluasi pencapaian integrasi ekonomi ke tingkat pembangunan ekonomi dan yang kuat menggunakan efek statis dan efek dinamis dengan menghilangkan hambatan tarif. Efek statis atau satu kali di integrasi ekonomi mampu memberikan peningkatan cepat dalam volume perdagangan internasional dan perubahan kesejahteraan. Sedangkan efek dinamisnya ada atau berkelanjutan mampu merubah struktur ekonomi negara anggota, termasuk peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi sumber daya. Selanjutnya, kerugian integrasi ekonomi. Yang pertama, dalam integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi di dalam negeri. Yang kedua, terdapat kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan adanya hambatan yang lebih ringan yang berpotensi menimbulkan pengaruh di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat integrasi ekonomi. Manfaat integrasi ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi aktual dan potensi di antara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara, maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut. Kompetisi di antara pelaku pasar diharapkan akan mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Dan yang kedua, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya suatu produksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan integrasi ekonomi internasional. Tahapan integrasi ekonomi internasional menurut Bella Balasa, integrasi dibedakan sebagai konsep dinamis, yaitu melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Selanjutnya, tahapan integrasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusang Firdaus Subagi, nomor induk mahasiswa 2018-210421. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu tahapan preferential trading area. Preferential trade area merupakan fakta perdagangan antar negara yang menyepakati pengurangan tarif untuk produk tertentu yang berasal dari negara-negara yang menandatangani perjanjian. Tarif yang diberlakukan untuk produk tersebut lebih rendah dari negara-negara lain yang tidak termasuk dalam fakta. Lalu yang kedua yaitu ada Free Trade Area atau bisa disebut ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Itu adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.
Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999 bergabung dengan AFTA. Dan AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN, dan keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Lalu yang terakhir yaitu adalah Custom Union. Custom Union adalah persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanisia Graciela dengan NIM 2018-210-476. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai Common Market, Economic Union, dan Total Economic Integration. Yang pertama, Common Market. Common Market ini merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi seperti barang, jasa, dan aliran modal. Nah, kesamaan harga dari faktor-faktor produksi ini diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu Economic Union yang merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan, yang termasuk dalam kebijakan struktural. Dan yang terakhir yaitu Total Economic Integration, yaitu penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh anggota negara. Lalu selanjutnya yaitu ada implikasi ekonomis. Dalam meningkatnya peran dagang serta arus modal luar negeri dalam perekonomian Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin terintegrasi dengan perekonomian internasional. Pada sisi lain, meningkatnya integrasi perekonomian ini juga terdapat sisi negatif, yaitu seperti meningkatnya kerentanan perekonomian domestik terhadap gejolak perekonomian negara lain, serta meningkatnya kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus diambil. Dan sejauh ini, ekspor Indonesia masih bertumbuh pada komoditas primer serta industri pengolahan yang berteknologi rendah. Sedangkan impor paling besar itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Nah, untuk meningkatkan manfaat dan meminimalkan risiko dari integrasi ekonomi, harus ada kerjasama internasional baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral yang juga perlu diperluas dan ditingkatkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Margustianto dengan NIM 520. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu AFTA dalam integrasi ekonomi internasional. Dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non tarif di ASEAN. Berdasarkan pelaksanaan kebijaksanaan liberalisasi ke ekonomi, hal ini membawa pengaruh terhadap kepentingan politik dan sosial lainnya. Sebab sejauh perjalanan ASEAN dalam penerapan pilarnya juga diuntungkan dengan kondisi politik yang cenderung stabil dibanding dengan kawasan negara lainnya. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.